Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buang sifat hasad yang ada di dalam hati kita. Pertama, sifat hasad itu menghancur dan menghilangkan pahala. Kalau orang hasad, orang iri dengki, orang yang gak terima orang lain dapat nikmat, itu kebaikannya dia habis. Jadi ada lihat orang kaya, dia miskin, sakit hatinya dia, malah dia marah-marah, mendoakan sama orang yang kaya tadi, mudahan mati cepat. Itu yang mendoakan karena hasad, semua kebaikannya ditransfer kepada si kaya itu tadi. Jadi yang hasad, walau banyak kebaikannya, itu ditransfer kebaikannya semua kepada yang dihasati. Jadi beruntung sebenarnya orang yang dihasati, beruntung. Kalau Habib dihasati orang, ya Habib yang beruntung. Beliau dapat terus pahala tiap detik, tiap menit, tiap waktu. Orang yang menghasati beliau itu malah kebaikannya dia hilang, dikasih kepada yang dihasati. Nah, kalau kebaikannya udah habis, jadi kesalahannya yang dihasati ditransfer. Jadi sebenarnya kalau kita semua orang yang dihasati, udah senyum aja. Senyum. Cirinya orang yang dihasati itu selalu dihina-hina, selalu dicemoohkan, selalu dicari-cari, disebut-sebut kekurangannya dia. Kata orang sekarang, syirik tanda sama. Ada orang kawin, marah dia. Bungol mana kawan gitu aja. Kawin pulang, seorang balung lagi, dan makas mati ya. Melihat orang kaya sugih, bungol mana kawan gitu aja. 2 hari aja berusaha aja sugih bakajut. Seorang puluhan tahun sudah berusaha kasih sugihan juga, dahan mati aja lakas dia. Dihina terus, dicela terus, didoakan yang enggak, itu ciri orang yang dihasati. Jadi kalau dihasati nggak perlu sedih, nyantai aja, rokok. Karena dia dapat pahala terus, dia dapat transfer kebaikan terus. Malah orang yang menghasati dia, kalau nggak ada kebaikan, malah kejahatan kita yang dikasih kepada mereka. Jadi ibu-ibu yang kadang-kadang punya wajah tampan cantik, banyak yang iri, banyak yang iri dengki, udah biarin. Kadang-kadang orang cantik dihasati, itu bungas-bungas ya, bungas-bungas pangmuha aja, tapi awak endek. Bungas-bungas pangmuha aja, tapi hidung temek. Disambati terus, dihina terus. Kalau yang disambati itu kada pernah terhina, karena orang cantik dihina ya tetap cantik. Kalau orang benar dihina ya tetap benar. Jadi kepada yang dihina jangan sedih, kalian dapat pahala tiap detik, kalian dapat kebaikan tiap detik, malah dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah karena ada yang menghasati kalian. Dan tentu ada kelebihan di tubuh kalian, di diri kalian. Satu. Yang kedua, orang yang hasad selain pahalanya dia hilang, dia nggak ngumpul sama orang-orang soleh. Karena orang hasad, dia nggak senang lihat orang dapat kebaikan. Lihat orang dapat ilmu, dia nggak senang. Lihat orang pangkatnya wali, dia nggak senang. Akhirnya hilanglah di hatinya cinta, hilanglah di hatinya senang.
senang sama ulama hilang karena dia hasad, senang sama wali hilang karena dia hasad, malah dia menginginkan dialah ulamanya, dialah walinya, padahal wala. Ini hasad menghilangkan cintanya kita kepada orang yang lebih daripada kita. Hadirin hadirat sekalian, Allah memang berikan kelebihan kepada seseorang, tapi orang yang di bawah bisa ngumpul sama orang yang pangkatnya tinggi hanya dengan cinta. Tapi setelah hasad masuk ke dalam hati, dia nggak terima orang lain lebih, dia nggak bisa nerima orang lain punya kelebihan, akhirnya dia putus hubungan. Ketika seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kata Rasul, "Banyak juga kasango. Petakun kiamat bebilah, modal bekal banyak enggak?" "Enggak ya Rasul, saya hanya punya modal cinta." Kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. "Nahnu nuhibbu qauman yusallun wa nahnu lam nusalli." Kami, katanya sahabat, mencintai orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, padahal kami nggak begitu rajin beribadah, mengerjakan sholat-sholat sunat dan lain sebagainya. Kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahab." Kata Anas bin Malik, "Farihal muslimun." Semua orang Islam pada saat itu gembira semua. Pada waktu kata Nabi, "Al-mar'u ma'aman ahab." Tidak ada kegembiraan sahabat selain dari hari itu, bahwa mereka bisa mencapai makom yang tinggi, kumpul sama orang-orang yang derajatnya tinggi hanya dengan dan menyebabkan cinta itu hilang, ya hasad. Nggak terima orang lain dapat nikmat, nggak terima orang lain dapat pangkat, nggak terima orang lain dapat kelebihan, akhirnya yaitu dia melihat kuburan sering diziarahi, dia bilang macam-macam. Melihat orang alim, ketika beliau kunjungan ke satu tempat, semua orang senang sama beliau. Sedangkan dia kalau kunjungan ke satu tempat, orang pulang semua. Marah dia, malah ngatain-ngatain yang enggak sama yang soleh. Akhirnya nggak ngumpul sama orang soleh. Kenapa? Karena hasad. Oleh karena itu iblis itu keluar dari surga karena hasad. Mari, kita memang bukan ahli ibadat. Mari, kita memang bukan orang yang rajin beribadat. Kita memang orang yang bukan rajin berzikir, rajin beribadat, rajin ngerjakan kebaikan. Tapi jangan hapus cinta di hati kita kepada orang soleh. Jangan hilangkan cinta di hati kita kepada orang soleh. Dan jangan hapus cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah orang soleh, sayangilah orang soleh, kita akan dikumpulkan nanti dengan orang soleh. Sekalipun amal kita tidak seperti amal mereka, sekalipun perbuatan kita tidak seperti perbuatan mereka, maka dengan cinta kita dikumpulkan nanti dengan orang yang kita cintai. Oleh karena itu, malam ini kita membuktikan cinta kita kepada Rasul dengan sama-sama mendengarkan dan ikut asyik dengan syair-syair puji-pujian kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cinta di hati kita kepada Rasul menyebabkan kita kumpul nanti dengan Rasulullah, kumpul dengan orang saleh, kumpul dengan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.